Pemerintah memastikan terus mengawal kasus penembakan WNI yang dilakukan aparat maritim Malaysia. Saudara, pengusutan kasus penembakan dilakukan oleh Agensi Maritim Malaysia terhadap 5 warga negara Indonesia terus dilakukan. Pada Januari lalu, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar tragis. 5 warga negara Indonesia ditembak oleh aparat Agensi Maritim Malaysia. 2 diantaranya tewas di tempat, 3 lainnya mengalami trauma berat. Peristiwa ini sontak memicu kemarahan dan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di perairan itu? Pemerintah Indonesia tak tinggal diam, langkah cepat diambil, diplomasi digerakkan, dan permintaan penjelasan resmi langsung disampaikan ke Kuala Lumpur. Namun, jawaban dari pihak Malaysia justru menimbulkan kontroversi baru. Mereka menyebut para WNI yang tertembak adalah individu bermasalah yang melanggar aturan perairan. Di tengah simpang siur narasi, Indonesia memilih langkah tegas namun hati-hati. Pemerintah menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Malaysia, sembari mengawasi dengan ketat agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan adil. Tapi, benarkah itu akhir dari cerita ini atau justru awal dari babak baru diplomasi keras 2 negara bertetangga? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim silahkan tulis sholawat dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Ketika peristiwa penembakan itu mulai meredup di ingatan publik, tiba-tiba muncul temuan baru yang mengejutkan. Bukan dari pemerintah, bukan pula dari media arus utama, tapi dari sebuah organisasi yang selama ini bekerja dalam senyap. Migrant Care, sebuah lembaga yang peduli terhadap nasib pekerja migran Indonesia. Menurut laporan mereka, insiden penembakan terhadap WNI di perairan Malaysia ternyata bukan kejadian tunggal. Kasus serupa sudah pernah terjadi, bahkan lebih dari sekali. Hanya saja banyak yang tidak pernah sampai ke telinga publik. Bahkan, diduga sebagian besar tidak pernah benar-benar diketahui oleh pemerintah Indonesia. Lalu, benarkah tragedi-tragedi ini selama ini ditutup-tutupi atau justru kita yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di perbatasan laut? Inilah kisah lengkapnya, sebuah cerita yang membuka mata kita tentang realitas gelap yang selama ini luput dari sorotan. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada persoalan serius. Ratusan, bahkan ribuan WNI terjebak di sejumlah negara ASEAN, seperti Kamboja dan Myanmar. Mereka bukan sedang merantau untuk memperbaiki nasib, tapi terperangkap dalam janji manis yang berubah jadi mimpi buruk. Semuanya berawal dari tawaran pekerjaan bergaji besar yang terdengar menggiurkan, apalagi bagi mereka yang terhimpit ekonomi. Namun, begitu tiba di negara tujuan, kenyataan berkata lain. Memang ada pekerjaan, tapi bukan pekerjaan halal. Banyak dari mereka dipaksa terlibat dalam kegiatan ilegal, mulai dari penipuan online, pemalsuan identitas, hingga judi digital lintas negara. Soal gaji, sebagian memang dibayar, tapi tak sedikit pula yang tidak mendapat sepeser pun. Tenaga mereka diperas, kebebasan mereka dikekang. Saat ingin pulang, pilihan yang tersedia sangat terbatas. Ada yang bisa kabur dengan risiko nyawa, ada pula yang hanya bisa pulang jika sanggup membayar denda besar kepada sindikat yang menahan mereka. Namun sebagian kecil beruntung karena diselamatkan lewat intervensi langsung dari pemerintah Indonesia. Ini bukan sekadar kisah penipuan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Dan selama sindikat terus bergerak bebas, selama pintu pengawasan masih longgar, kisah kelam ini akan terus terulang. Hingga saat ini, sudah ada ratusan WNI yang berhasil diselamatkan dari cengkraman sindikat di Myanmar dan Kamboja. Tapi itu baru sebagian kecil dari masalah besar. Masih ada ratusan lainnya yang belum bisa pulang, terjebak, terkunci, dan sebagian bahkan nyaris tak terdengar kabarnya. Ironisnya, di tengah upaya penyelamatan, masih saja ada WNI yang tertipu oleh iming-iming kerja bergaji tinggi di luar negeri. Janji-janji palsu itu terus menyebar, dan mereka yang putus asa mudah terperangkap. Namun, bukan cuma soal penipuan. Pada tahun ini, perhatian publik juga kembali diguncang oleh kasus tragis penembakan WNI di Selangor, Malaysia. Insiden berdarah itu sebenarnya terjadi pada Januari lalu. Tapi, hingga kini, publik masih bertanya-tanya, kemana sikap tegas pemerintah Indonesia? Bukannya memberi peringatan keras, reaksi yang muncul justru seperti sunyi, seolah tak ada yang terjadi. Padahal 2 warga negara kita kehilangan nyawa dan sisanya mengalami trauma yang tak bisa dihapus begitu saja.
Wajar jika masyarakat kecewa, karena ketika nyawa WNI dipertaruhkan, yang diharapkan bukan hanya diplomasi halus, tapi sikap tegas yang membuat negeri tetangga sadar bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa disepelekan. Sebelum kita bertanya kenapa pemerintah Indonesia terkesan diam, mari kita tarik mundur dan lihat lebih dulu seperti apa kronologi penembakan 5 WNI yang menggemparkan itu. Menurut keterangan dari Sudirman Haji Uma, anggota DPR RI asal Aceh, tragedi ini bermula saat 26 warga negara Indonesia mencoba menyeberang secara ilegal menggunakan sebuah perahu bot. Dalam keheningan malam yang gelap gulita, perahu kecil itu menyusuri perairan Malaysia hingga akhirnya terdeteksi oleh patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Dikejar, diteriaki, dan Terus akhirnya dilakukan. ditembaki. Tanpa peringatan panjang, kapal patroli Malaysia melepaskan rentetan embakan dari jarak sekitar 20 hingga 25 meter. Suasana berubah mencekam. Peluru menghujani malam, sementara WNI yang berada di atas bot hanya bisa pasrah. Mereka terus melaju, mencoba menyelamatkan diri, dan akhirnya berhasil lolos, merapat di tengah hutan bakau wilayah Banting, Selangor. Tapi, tak semua selamat tanpa luka. Beberapa WNI terkena tembakan. Tubuh mereka terbaring lemah, berdarah, dikepung ketakutan. Mereka akhirnya dilarikan ke rumah sakit Selangor, dirawat dan diperiksa. Tapi, yang belum terjawab sampai hari ini adalah kenapa mereka ditembak? Dan lebih penting lagi, kenapa pemerintah kita tak langsung bicara keras? Ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum imigrasi, ini tentang nyawa, tentang martabat, dan tentang bagaimana Indonesia semestinya bersikap di hadapan perlakuan yang tak bisa dibenarkan. Di sisi lain, versi berbeda datang dari pihak Malaysia. Kepolisian dan otoritas maritim negeri jiran itu mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bentuk pembelaan diri. Laksamana Datuk Rosli Abdullah, Direktur Jenderal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, menyampaikan bahwa tembakan dilepaskan bukan tanpa alasan. Menurutnya, WNI yang berada di kapal mencurigakan tersebut justru melakukan perlawanan. Bahkan, kapal itu disebut beberapa kali menabrakkan diri ke kapal patroli Malaysia. Tak berhenti di situ, mereka juga disebut mencoba menyerang petugas dengan parang panjang. Dalam situasi yang memanas dan berbahaya itu, pihak APPM mengaku tak punya pilihan selain melepaskan tembakan peringatan. Tapi, tembakan itu tak menghentikan kapal. Justru sebaliknya, kapal tancap gas dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pernyataan itu pun memunculkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Apakah benar WNI bersenjata dan menyerang lebih dulu? Ataukah ini hanya upaya membenarkan kekerasan yang sebenarnya bisa dihindari? Satu hal yang pasti, kejadian ini bukan hanya soal pelanggaran batas negara. Ini soal siapa yang benar, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana nasib WNI seharusnya dijaga dimanapun mereka berada. Terkait insiden yang menghebohkan itu, Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara dengan nada tegas. Ia meminta agar kasus penembakan terhadap WNI di Malaysia ini segera diusut tuntas. Siapa yang benar, siapa yang salah harus jelas. Tapi di saat yang sama, kita juga harus ingat bahwa ketika berada di negeri orang, warga negara Indonesia harus tetap menghormati aturan yang berlaku. Kita tentu berharap ada investigasi, tapi kalau menyelundup ke negara asing, ya resikonya negara asing akan bertindak. Jadi, rakyat kita jangan gampang tergiur janji-janji sindikat yang tidak bertanggung jawab, ujar Prabowo di hadapan awak media. Sebuah peringatan keras, bukan hanya kepada para pelaku, tapi juga kepada seluruh warga yang mungkin belum sadar betapa bahayanya bermain-main di luar negeri tanpa perlindungan hukum. Tak hanya Prabowo, dari Kementerian Luar Negeri, suara serupa juga muncul. Juda Terus Nugraha, dilakukan. selaku perwakilan Kemlu, menegaskan bahwa Indonesia telah secara resmi meminta Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam atas insiden tersebut. Kami meminta pihak berwenang Malaysia menyelidiki kejadian ini secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan, ungkap Juda seperti dikutip dari Kompas. Sinyal jelas bahwa negara tak tinggal diam, tapi akankah investigasi ini benar-benar membuka tabir kebenaran atau justru akan tenggelam seperti banyak kasus serupa sebelumnya? Jawabannya mungkin ada di babak selanjutnya. Namun di balik semua pemberitaan resmi,
muncul pernyataan mengejutkan dari organisasi yang selama ini berdiri di barisan depan dalam membela nasib pekerja migran Indonesia. Migrant Care, melalui direktur eksekutifnya, Wahyu Susilo, angkat bicara, dan yang ia sampaikan tidak main-main. Menurut Wahyu, penembakan terhadap WNI di Malaysia bukanlah kejadian luar biasa. Bahkan ia menyebut hal ini sudah seperti ritual tahunan. Kalau kita lihat, peristiwa semacam ini hampir terjadi setiap tahun dan penyelesaiannya tak pernah benar-benar tuntas, kata Wahyu seperti dikutip dari BBC. Pernyataan ini langsung menggugah kesadaran publik. Jika benar kasus seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun, lantas kemana langkah konkret pemerintah selama ini? Mengapa belum ada kebijakan yang mampu benar-benar melindungi warga kita di luar negeri? Migrant Care juga menyoroti bagaimana lemahnya perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri, terutama yang bekerja secara informal. Tidak adanya perlindungan hukum yang kuat membuat mereka rentan, disalahkan, diserang, bahkan ditembak tanpa proses yang layak. Fakta ini pun membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah selama ini negara terlalu lambat bertindak atau justru memilih diam agar semuanya cepat terlupakan? Pada akhirnya, tragedi itu menelan korban. 2 warga negara Indonesia dinyatakan meninggal dunia akibat insiden penembakan tersebut. Sementara 3 lainnya selamat, meski tak luput dari luka dan trauma mendalam. Salah satu korban bahkan sempat berada dalam kondisi kritis, tapi beruntung nyawanya berhasil diselamatkan. Kini, ketiganya berada dalam penanganan langsung ke BRI di Malaysia. Namun meski tubuh mereka selamat, bayang-bayang ketakutan dan trauma dari malam kelam itu akan terus menghantui. Bayangkan saja, dikejar, diteriaki, lalu tiba-tiba ditembak. Semua terjadi dalam hitungan detik di tengah laut yang gelap. Di titik ini, rakyat Indonesia tak lagi hanya menuntut belas kasih, tapi keadilan. Jika benar seperti yang dikatakan Wahyu Susilo dari Migrant Care, bahwa insiden semacam ini terjadi hampir setiap tahun dan tak pernah benar-benar dituntaskan, maka sekarang saatnya pemerintah Indonesia bertindak tegas. Ini bukan hanya soal diplomasi, ini soal harga diri bangsa. Jika WNI terus menjadi korban tanpa perlindungan maksimal dari negaranya sendiri, maka siapa lagi yang akan berdiri membela mereka? Dan tugas ini ada di pundak Presiden Prabowo. Jika pemerintah Malaysia tidak segera memberi penjelasan dan jaminan keadilan, maka rakyat Indonesia berhak marah. Karena setiap pelanggaran terhadap WNI sejatinya adalah pelanggaran terhadap seluruh bangsa ini. Namun di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata. Aparat Malaysia saat itu sedang menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku di negaranya. Artinya, mereka punya dasar dan tanggung jawab yang harus dijalankan demi menjaga wilayahnya dari potensi pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Malaysia merasa bertindak sesuai SOP. Inilah mengapa, bagi para WNI yang bekerja atau menetap di luar negeri, satu hal yang tidak boleh dilupakan, setiap negara punya aturan, dan aturan itu wajib dihormati. Sekali saja melanggar, resikonya bukan cuma penjara, tapi bisa berujung nyawa. Jadi inilah cerita lengkap di balik insiden penembakan WNI di Selangor, Malaysia. Sebuah tragedi yang seharusnya jadi pelajaran penting bukan hanya bagi pemerintah tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa menjaga nama baik negara itu bukan hanya tugas diplomat, itu tanggung jawab kita semua, terutama saat menginjak tanah orang lain.